kita akan belajar bahasa Indonesia di tahun ajaran yang baru, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami memulaikan pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 saat ini, hamba mohon Tuhan berkati kami, baik hamba-Mu dan para peserta didik yang belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, prosesnya hamba serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anak-anak, di tahun ini kita akan belajar di tahun pembelajaran yang baru. Di kelas 9 kita mulai dengan teks yang pertama, yaitu melaporkan percobaan. Kita ketahui bersama bahwa teks ini sudah kita pelajari lewat, kita sudah belajar di kelas 7, yaitu mengenai teks laporan. Dan adapun tujuan dari teks laporan percobaan, yaitu pertama, kita sebagai peserta didik mampu mengungkapkan fakta dari teks laporan percobaan, baik yang kita dengar dengan benar. Kemudian yang kedua, kita mampu membangun pemahaman menyusun laporan percobaan secara lisan dan tulisan. Dan yang ketiga, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Nah, anak-anak, pengertian teks laporan percobaan, kita ketahui bahwa di kelas 7 kita sudah mengetahui bahwa laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Adapun percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, jika digabungkan, maka teks laporan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya untuk menguji atau membuktikan teori. Adapun ciri-ciri dari teks percobaan sebagai berikut. Pertama, harus bersifat objektif. Kedua, berupa fakta. Dan yang ketiga, dia harus terperinci atau lengkap. Itulah ciri-ciri teks percobaan. Nah, model laporan percobaan atau struktur dari laporan percobaan kita ketahui terdiri dari beberapa bagian. Pertama yaitu tujuan. Kedua, ada kajian teori. Bahkan ketiga, kita menyiapkan alat dan bahan. Keempat, prosedur atau cara kerja. Dan yang kelima, hasil pengamatan. Dan keenam, pembahasan. Dan yang terakhir yaitu simpulan. Itu adalah struktur atau model laporan percobaan. Bagaimana langkah-langkah membuat teks laporan percobaan? Tentu ada beberapa langkah yang harus kita siapkan. Yaitu pertama, kita membuat judul. Dan yang kedua, kita membuat atau menyusun kalimat pembuka. Ketiga, kita menyusun isi laporan. Dan yang keempat, yaitu kita menyusun kalimat penutup. Dan yang paling terakhir, kita merangkai dan meninjau kembali. Itulah langkah-langkah membuat teks laporan. Nah, anak-anak, selain kelima langkah tersebut, ada satu langkah yang harus kalian persiapkan, yaitu kita menyunting bagian mana yang harus kita laporkan dalam teks laporan percobaan. Nah, selain kita mempersiapkan akan langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan, maka perlu diketahui bahwa kita harus membuat suatu model pembelajaran yang harus kita buat. Dan adapun yang sudah kita pelajari bersama, yaitu kita harus menyiapkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Anak-anak, setelah kita mempelajari langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan, Ibu akan memberikan salah satu contoh, yaitu contoh sederhana, yaitu bagaimana kita akan membuat percobaan pelangi. Adapun tujuan dari membuat laporan percobaan, dalam hal ini pelangi, kita ketahui bahwa pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit. Maka ini merupakan salah satu tujuan. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalam kegiatan yang berikut, yaitu adalah kita menyediakan alat dan bahan.
Adapun alat dan bahan yang akan kita siapkan yaitu pertama kaca, kemudian air, ketiga baskom, dan juga keempat kertas putih atau dinding. Dan yang terakhir yaitu tidak kalah penting yaitu kita menyiapkan senter atau cahaya dari ponsel atau juga dari lampu. Bagaimana kita membuat pelangi tersebut? Tentu seperti yang sudah Ibu sampaikan yaitu kita isi baskom dengan air hingga setengah penuh. Kedua, masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring. Kemudian kita sorot kaca dengan senter atau arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Keempat, pelangi buatan pun akan segera muncul seperti yang tertera atau yang tampak dalam gambar di depan ini. Maka tentu akan timbul hasilnya, yaitu pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang menyinarinya berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin, lalu dipantulkan ke kertas putih. Cahaya masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan, sehingga timbullah pelangi. Nah, kesimpulan yang kita lakukan dalam teks percobaan sederhana tadi yaitu pada pelangi sungguhan, sinar matahari memantul pada tetesan air. Lalu terjadilah pembengkokan sedemikian rupa, maka terjadilah pemisahan warna pada cahaya. Awalnya warna cahaya ini hanya berwarna putih, tetapi pada prosesnya tercipta banyak warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Itulah salah satu contoh teks laporan percobaan yang sederhana. Dan lewat apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas di rumah, yaitu buatlah percobaan sederhana dan laporkan sesuai dengan model laporan teks percobaan. Jadi laporkan, buat satu percobaan sederhana dan jangan lupa kalian buat di rumah dan kiranya itu dapat disampaikan kepada Ibu lewat WA, baik WA pribadi maupun WA grup. Demikian, salam untuk kita semua, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.